Erick Thohir menggila. Timnas Indonesia dibidik hadapi Prancis sekaligus siap mengamuk di FIFA Asian Cup 2026. Garuda mau guncang dunia. Erick Thohir menggila, buka peluang Timnas Indonesia bertarung lawan jawara Prancis, siap sebarkan kekacauan di dunia sepak bola. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, benar-benar menggebrak dunia sepak bola tanah air dengan pernyataan penuh keberanian dan ambisi besar yang mampu membuat rival-rival di kawasan bahkan dunia berpikir dua kali sebelum menganggap remeh sepak bola Indonesia. Kali ini, secara terbuka, dirinya mengguncang fondasi sepak bola Asia Tenggara dengan membuka peluang garang agar Timnas Indonesia dapat berhadapan dengan salah satu raja sepak bola dunia, yakni Timnas Prancis, yang dikenal memiliki kualitas dan prestasi luar biasa di level internasional. Ini bukan sekedar mimpi basah atau wacana kosong tanpa dasar, melainkan sinyal nyata bahwa Indonesia mulai serius menyasar panggung sepak bola dunia untuk menebar kejutan besar. Erick tidak main-main dalam mengusung ide ini. Dia mengklaim bahwa peluang untuk mewujudkan pertandingan melawan Timnas Prancis itu sangat realistis dan bisa menjadi kenyataan jika PSSI dan Federasi Sepak Bola Prancis berani duduk bersama merancang laga persahabatan yang selama ini dianggap hanya imajinasi atau hayalan belaka oleh sebagian besar publik Indonesia. Rasa rendah diri dan keraguan selama ini harus segera disingkirkan sebab pengejaran ambisi tinggi sudah menanti di depan mata dan siap untuk diambil dengan penuh determinasi. Jangan lupa bahwa Indonesia pernah menunjukkan keberanian yang besar sebelumnya saat tim nasional berhasil menantang juara dunia Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebuah venue bersejarah dan penuh kebanggaan nasional di Jakarta. Kini, Erick secara terbuka telah menyiapkan skuad Garuda untuk bersiap menghadapi tantangan yang jauh lebih mengerikan dan menakutkan, Timnas Prancis. Ini bukan lagi soal sekedar laga uji coba biasa, melainkan tentang menembus batas kemampuan dan menggebrak peta kekuasaan sepak bola global dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Indonesia. FIFA Matchday bulan Juni 2026 menjadi medan pertempuran paling dinantikan bagi para penggemar sepak bola nasional dan internasional. Dengan sikap tanpa tedeng aling-aling dan penuh ketegasan, Erick mengutarakan, laga uji coba melawan Prancis, baik itu di level senior maupun usia muda, peluangnya sangat terbuka, dan kami tidak akan membiarkan kesempatan besar ini hilang begitu saja. Kalimat penuh semangat dan tantangan ini tentu saja mengguncang sekaligus menyayat telinga para pesaing dan skeptis di luar sana, karena ini adalah sinyal bahwa Indonesia telah menemukan keberanian untuk tidak lagi takut bertarung melawan yang terkuat di dunia sepak bola. Sebagai nahkoda PSSI yang penuh visi dan misi besar untuk merubah wajah sepak bola Indonesia, Erick merancang strategi bertahap yang sangat terukur, tajam, dan sinis. Ia ingin memulai dari kelompok usia muda seperti tim U17 dan U20 yang akan dijadikan tumbal sekaligus pionir yang membuka jalur dalam melawan raksasa sepak bola dunia seperti Prancis. Setelah fondasi yang kuat tersebut benar-benar terbentuk, barulah tim senior akan menjadi ujung tombak untuk melancarkan serangan brutal dan ambisi besar di pentas yang lebih tinggi. Ini bukan sekedar strategi biasa, tetapi ancaman nyata yang bisa mengusik kenyamanan sekaligus membuat rival lama cemas dengan kebangkitan Garuda. Menghadapi Timnas Prancis sejak usia dini adalah latihan keras yang akan mengasah para pemain muda Indonesia hingga ke tulang sumsum. Aspek penting seperti teknik permainan, penguasaan taktik yang sophisticated, serta mental bertanding yang kuat akan diperas dan dipupuk sampai titik darah penghabisan. Jika para pemain muda hanya diam dan takut mencoba tantangan ini, peluang mereka untuk bertahan dan berkembang di pasar sepak bola global justru akan hancur dan menjadi korban keganasan lingkungan kompetisi internasional yang sangat keras. Erick juga tanpa ragu membuka peluang besar untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan menyeluruh dengan Federasi Sepak Bola Prancis. Ini bukan hanya soal sekedar menggelar laga uji coba biasa, tetapi sebuah rencana yang lebih ambisius, jahat, dan revolusioner untuk mengoptimalkan pengembangan pemain muda berbakat, meningkatkan kualitas pelatih berstandar internasional, serta membangun sistem pembinaan yang terpadu dan siap melahirkan generasi emas yang bakal menggebrak dunia sepak bola. Apabila rencana ini benar-benar terwujud dengan baik, dampaknya akan sangat mengagetkan dan mampu mengguncang dominasi negara-negara besar serta mengacak-acak tatanan sepak bola internasional yang selama ini sudah mapan.
Namun demikian, Erik menyadari bahwa jalan menuju impian gila ini tidak akan mulus dan penuh dengan rintangan yang berat. Ada jurang kualitas yang mengapang lebar antara timnas Indonesia dengan timnas Prancis yang sudah bertahun-tahun membangun tradisi kekuatan sepak bola kelas dunia. Prancis bukan lawan sembarangan. Mereka adalah raksasa lapangan hijau yang telah melahap berbagai turnamen besar seperti Piala Dunia dan Piala Eropa dengan dominasi dan penguasaan permainan yang hampir sempurna. Menghadapi mereka ibarat melangkah ke arena maut yang penuh ancaman, di mana satu kesalahan kecil bisa berakhir dengan bencana mutlak. Tambahan lagi, jadwal super padat timnas Prancis yang diisi dengan berbagai kompetisi domestik dan internasional serta turnamen prestisius menjadi hambatan besar yang harus dihadapi dan diatasi dengan cermat. Negosiasi yang harus dilakukan oleh PSSI dan Federasi Sepak Bola Prancis harus berjalan dengan sangat pintar, penuh strategi dan perhitungan matang agar pertandingan ini tidak hanya menjadi wacana atau omong kosong semata, melainkan benar-benar terwujud dengan dukungan kalender resmi FIFA Matchday yang sah dan diakui dunia. Namun demikian, Erik tetap yakin penuh bahwa dengan kekuatan diplomasi politik dan keberaniannya yang luar biasa, PSSI mampu mengejutkan dunia sepak bola dan menghadirkan duel bersejarah yang selama ini dianggap mustahil terjadi. Ini bukan hanya sekedar rencana atau wacana semu yang ada di atas kertas semata, melainkan sebuah bom waktu yang siap meledak dan merogek tatanan sepak bola Asia, sekaligus mengukir sejarah baru dunia olahraga. Erik Thohir secara terang-terangan siap membawa timnas Indonesia menjadi momok yang menakutkan dan mimpi baru bagi lawan-lawannya di pentas global, membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi pemain kelas teri yang mudah dikalahkan, melainkan kekuatan yang sedang naik daun dan siap bersaing ketat, menunjukkan bahwa Garuda sedang terbang tinggi ke puncak kejayaan dan tidak pernah berniat mundur sedikit pun dari pertempuran sengit ini. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI bersama 10 pemimpin federasi sepak bola dari kawasan ASEAN lainnya menerima undangan resmi dan sangat eksklusif dari FIFA untuk menghadiri sebuah pertemuan penting yang berlangsung di kota Vancouver, Kanada. Kehadiran para pemimpin federasi ini di Vancouver tidak hanya sekedar pertemuan rutin, melainkan merupakan momen yang krusial dan penuh arti karena FIFA berencana untuk membahas secara mendalam sekaligus merumuskan format terbaru dari sebuah turnamen inovatif yang dinamakan FIFA Asian Cup 2026, sebuah kompetisi besar yang diharapkan mampu memberikan warna dan semangat baru dalam perkembangan dunia sepak bola di wilayah Asia Tenggara. Turnamen yang akan digelar pada tahun 2026 ini, FIFA Asian Cup sebenarnya bukan sekedar turnamen biasa, melainkan sebuah peluang strategis dan sangat penting yang diharapkan bisa menjadi landasan bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah besar sebagai juara pertama di laga kompetisi sepak bola tingkat regional Asia Tenggara yang selama ini sangat kompetitif dan penuh tantangan. Dengan diselenggarakannya ajang ini, banyak pihak berharap bahwa timnas Indonesia dapat keluar dari bayang-bayang kegagalan dan lebih menunjukkan performa terbaik mereka secara konsisten di panggung regional yang selama ini sangat dinantikan oleh para penggemar dan pendukung setia skuad Garuda. Ide dan konsep yang diprakarsai oleh FIFA dalam membentuk turnamen ini berfokus pada keterlibatan semua negara anggota Federasi Sepak Bola ASEAN dengan tujuan menciptakan suatu kompetisi yang tidak hanya kompetitif dan seru, tetapi juga adil bagi seluruh peserta. Ajang ini diharapkan menjadi momentum emas untuk mengiringi kemajuan serta peningkatan mutu sepak bola di kawasan tersebut. Jadwal pertandingan untuk FIFA Asian Cup 2026 direncanakan berlangsung pada bulan September hingga Oktober yang bertepatan dengan kalender FIFA Matchday, sebuah periode resmi ditentukan FIFA khusus untuk menjadwalkan pertandingan antar negara di level internasional. Menurut analisis dan pendapat yang disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional yang cukup dikenal dan berpengalaman, Roni Pangamanan, peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil positif dan bahkan membanggakan dalam ajang turnamen tersebut cukup terbuka dengan luas. Apalagi negara ini kini memiliki sejumlah pemain yang sudah merumput di kompetisi sepak bola bergengsi di Eropa yang biasa disebut sebagai pemain abroad. Kehadiran para pemain tersebut secara otomatis membawa potensi besar dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing skuad timnas Indonesia secara signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya yang lebih didominasi oleh para pemain lokal yang minim internasional. Beberapa nama yang dianggap sebagai kunci dan harapan terbesar untuk masa depan timnas Indonesia seperti Jai
Nikolai Izas, Kevin Dix, Kelvin Verdonkan, Oleh Romeni, Ragnar Ortamangoen, dan Emil Audero semuanya memiliki rekam jejak bermain di liga-liga papan atas Eropa dan diperkirakan akan kembali masuk dalam susunan pemain inti atau starting 11 pada perhelatan FIFA Asian Cup nanti. Kehadiran mereka diyakini mampu membawa pengaruh positif yang besar dan mengangkat level permainan timnas Indonesia secara keseluruhan sehingga dapat memberi perlawanan sengit kepada tim-tim lain di wilayah ASEAN yang juga terus berkembang. Namun demikian, Roni juga menegaskan bahwa meskipun peluang untuk meraih prestasi bagus dan hasil gemilang sangat terbuka lebar, timnas Indonesia juga tidak bisa mengabaikan sejumlah tantangan pelik yang masih membayangi, terutama ada tantangan serius terkait dengan terciptanya sinergi dan koordinasi yang maksimal antara para pemain yang berlaga di luar negeri dengan rekan-rekan mereka yang tampil di liga domestik. Ini menjadi ujian berat bagi pelatih dan staf kepelatihan dalam menyusun strategi terbaik agar kekuatan tim bisa terintegrasi dengan baik dan menghasilkan performa yang solid selama turnamen berlangsung. Selain itu, format resmi dari FIFA Asian Cup sendiri hingga kini masih dalam tahap pembahasan yang sangat intensif dan detail. Pertemuan penting yang digelar di Vancouver, Kanada, menjadi ajang bagi berbagai federasi peserta untuk berdiskusi secara mendalam dengan tujuan merancang sistem pertandingan yang tidak hanya adil, kompetitif, dan transparan. Geger, bek timnas Jerman ini kirim sinyal keras bela Indonesia. Siap jadi tembok maut bareng Jay Itzes. Bek timnas Jerman ini kirim sinyal tegas untuk dinaturalisasi, siap jadi rekan duet Jay Itzes di timnas Indonesia dan mengguncang FIFA Matchday. Kehadiran calon bek yang sangat potensial dan berpeluang besar menjadi pasangan abadi bagi Jay Itzes di lini belakang timnas Indonesia ini benar-benar berhasil membuat para pendukung sepak bola tanah air merasakan keterjegutan sekaligus antusiasme yang luar biasa. Reno Munz, yang merupakan pemain jebolan timnas Jerman U20, sekaligus anak kandung Jakarta, dengan penuh percaya diri dan tegas melontarkan sinyah keras melalui akun Instagram pribadinya yang tanpa ragu mengindikasikan niat bulat dan keinginan kuatnya untuk mengaspang serta membela skuad Garuda, sekaligus memberikan ancaman nyata bagi para pemain lokal yang selama ini menjadi andalan. Dengan menggunakan akun Instagram pribadinya yang bernama @renomunz, bek kokoh dan berpostur tinggi yakni 188 cm ini secara terang-terangan memamerkan berbagai foto-foto momen latihan yang intens dan penuh energi bersama rekan-rekan satu timnya di klub Greuther Fürth, sebuah klub yang saat ini tengah bersaing sengit di kasta kedua Liga Jerman dan berusaha keras untuk menunjukkan performa terbaiknya. Namun hal yang paling berhasil menarik perhatian dan mampu menyulut amarah sekaligus antusiasme para penggemar sepak bola tanah air adalah penampilan deretan bendera negara yang ia pajang dalam unggahan tersebut, yakni bendera Uruguay dan Brazil, serta yang paling kontroversial dan penuh makna mendalam adalah bendera Indonesia. Bendera Uruguay dan Brazil memang dengan sengaja dan penuh rasa hormat ditampilkan sebagai representasi dari negara-negara asli para pemain rekan satu timnya di Greuther Fürth yang berasal dari berbagai belahan dunia. Namun demikian, kehadiran bendera merah putih di antara bendera-bendera tersebut dalam postingan Reno Munz jelas merupakan sebuah ledakan kode keras yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia karena seolah dengan tegas menunjuk pada klaim bahwa Reno Munz adalah aset baru yang sangat berpotensi dan siap melenggang serta mengambil posisi penting dalam skuad Garuda meski secara resmi ia dilahirkan di Jakarta, sebuah indikasi keras seolah membuka peluang besar untuk menginvasi pasar pemain naturalisasi Indonesia. Lahir pada 2 Oktober 2005 di ibu kota Jakarta yang penuh warna dan kehidupan, Reno memiliki peluang yang sangat mencengangkan dan unik untuk dapat memperoleh status sebagai warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi istimewa yang memang sudah disiapkan dan diatur secara khusus oleh hukum. Walaupun darah Jerman mengalir kental dari kedua orang tuanya yang memang asli Jerman, aturan dan peraturan hukum dalam hal ini membuka celah emas yang bernilai strategis dan bisa meloloskan Reno Munz menjadi senjata rahasia timnas Indonesia yang tanpa rasa ampun dan dengan determinasi tinggi siap untuk mendominasi panggung sepak bola nasional serta memberikan dampak besar bagi masa depan sepak bola tanah air.
Sebelum namanya mencuat dan menjadi perbincangan yang hangat serta penuh spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, Reno telah membuktikan kapasitas dan kualitasnya lewat jalan karir yang mengesankan dalam dunia sepak bola Jerman. Karirnya dimulai dari Akademi SC Fortuna Köln, sebuah tempat pelatihan prestisius yang terkenal melahirkan talenta-talenta hebat. Kemudian ia melanjutkan langkahnya hingga menembus tim U19 Bayer Leverkusen pada tahun 2022, di mana penampilan dan performa gemilangnya tidak hanya sekedar tontonan biasa, melainkan sudah berhasil mencuri perhatian dan memikat secara khusus mata tajam dari legenda sepak bola legendaris seperti Xabi Alonso. Sebuah pengakuan yang sangat berarti atas bakat luar biasa yang telah diasah dan dipanggang dengan keras di jantung sepak bola Eropa, yakni Jerman. Selama berada di tim Leverkusen U19, Reno menampilkan performa yang konsisten dan mengesankan dengan torehan 38 penampilan serta menyumbangkan 2 gol penting sepanjang musim 2022 hingga 2023-24. Performa impresif dan stabil ini bukan hanya menjadi angka statistik semata, namun lebih jauh merupakan fondasi dan batu loncatan penting yang memastikan dirinya siap untuk menapak ke tingkat kompetisi yang lebih tinggi dan lebih menantang di dunia sepak bola profesional, membuktikan bahwa ia bukanlah pemain sembarangan, melainkan ancaman serius yang dapat memberi warna baru dalam pertahanan tim manapun. Dalam bursa transfer musim panas 2024 yang penuh persaingan dan strategi, Reno mengambil langkah besar dengan bergabung secara resmi bersama klub Greuther Fürth. Perpindahan ini bukan semata-mata perpindahan biasa dalam karir, melainkan sebuah pernyataan perang dan akselerasi karir ke level profesional yang sesungguhnya. Di musim 2025-2026, bek muda yang kini berusia 20 tahun ini sudah berhasil mencatatkan 1 assist yang berharga dari total 24 laga yang ia jalani di kompetisi Liga 2 Jerman bersama klub barunya, mengukuhkan dominasinya dan menunjukkan ketajaman insting bertahan dan kemampuan perannya yang terus menanjak dan memberikan ancaman nyata bagi para lawan di lini pertahanan. Secara teknis dan fisik, Reno adalah definisi dari bek modern yang memiliki daya tahan fisik luar biasa dan kemampuan brilian dalam menginisiasi serangan dari lini pertahanan dengan menggunakan kaki kirinya yang sangat lincah dan terampil luar biasa. Keunggulan dan keistimewaannya terletak pada fleksibilitas posisi yang mampu ia kuasai dengan sangat baik, di mana ia dapat dimainkan sebagai bek tengah yang garang dan tangguh, bek kiri yang penuh pergerakan ofensif, maupun gelandang bertahan yang mahir dan cekatan dalam memotong serangan lawannya sebelum mengancam jantung pertahanan mereka, menegaskan dirinya sebagai pemain multitalenta di lini belakang. Tidak hanya berhasil menjadi produk unggulan di level klub, nama Reno pun telah berhasil menghiasi radar seleksi timnas usia muda Jerman, di mana sejauh ini ia telah mengumpulkan 5 penampilan resmi atau caps bersama timnas Jerman U20, dengan pertandingan terbarunya berlangsung pada tanggal 31 Maret 2026. Pencapaian ini menunjukkan rekam jejak yang solid dan konsisten, serta prestasi yang sudah matang dan siap diuji di panggung internasional kapan saja, menegaskan Reno sebagai salah satu talenta muda terbaik yang ada. Jika kemudian PSSI mampu mengunci dan berhasil memikat hati serta komitmen Reno Mons untuk bergabung bersama timnas Indonesia, hal tersebut bukan hanya berarti penambahan 1 pemain baru semata, melainkan ledakan dahsyat yang secara fundamental dapat mengubah tatanan besar dan kualitas pertahanan timnas Indonesia. Ia tidak hanya siap menjadi mitra sejati dan tandem perfect bagi JITZES di jantung barisan belakang merah putih, melainkan juga menyiapkan benteng kokoh dan pertahanan sulit ditembus yang akan menimbulkan mimpi buruk bagi setiap lawan yang menghadang dalam setiap laga FIFA Matchday. Masa depan pertahanan timnas Indonesia bukan lagi sekedar harapan kosong, melainkan sudah menjadi ancaman dan kekuatan nyata yang siap meledak dan memberikan perubahan signifikan di bawah bendera dan lambang kebanggaan Indonesia. Kehadiran Reno nantinya bukan hanya sekedar pemain naturalisasi biasa yang memperkuat skuad, melainkan sebuah senjata mematikan dan ujung tombak strategi pertahanan yang siap menggoyak dan menghancurkan pertahanan lawan, sekaligus membebaskan timnas Indonesia dari bayang-bayang kegagalan dan stagnasi yang selama ini membelenggu. Ini adalah sebuah pukulan keras dan sinyal mengerikan bagi para pesaing lokal yang selama ini mendominasi, sekaligus bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia kini tengah bersiap menyongsong sebuah revolusi besar yang bakal mengubah sejarah dan wajah sepak bola nasional secara dramatis dan permanen.